Sekali lagi, ternyata di luar apa yang bisa kita lihat mata, ada hal lain yang sebenarnya seringkali tidak kasat mata, tidak terlihat. Dan itu justru punya kekuatan yang jauh lebih powerful, lebih dahsyat, lebih besar. Yaitu itulah yang disebut dengan kekuatan Roh Kudus. Kekuatan hidup di dalam Tuhan. Kekuatan yang bukan hanya alamiah. Tapi kalau tadi firman Tuhan yang kita baca, bukan hanya tubuh jasmani. Ya betul, setiap hari kita ketakutan mikirin tagihan, mungkin ya Pak Arif ya, mikirin utang misalnya. Itu yang setiap hari kasat mata. Tapi tahukah Bapak Ibu, sebenarnya di luar daripada kehidupan jasmani kita, ada satu kehidupan yang mungkin selama ini jarang Bapak Ibu jangkau. Sementara kehidupan yang satu ini, jika Anda jangkau, jika Anda akses, bahkan jika Anda aktivasi, Anda akan ngalamin deh. Kalau saya boleh janjikan, saya boleh katakan, Anda akan ngalamin satu kehidupan yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Anda akan melihat satu kehidupan, satu keajaiban, satu mujizat, satu kemustahilan yang bahkan belum pernah Anda alami. Itulah kehidupan di dalam Roh. Kehidupan dengan kuasa Roh Kudus. Kehidupan di dalam tuntunan Tuhan. Amin. Rindu ngalamin semua Bapak Ibu. Oh, kalau saya boleh sampaikan, mohon maaf, nggak heran. Dia ada kesaksian dari Bu Evi, Pak Arif. Oh, Pak Samson, dahsyat seting. No, bukan Pak Samson, betul ya Pak Samson. Tapi karena Roh Kudus, itu pekerjaan Roh Kudus. Itu karena pekerjaan Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Itu yang bekerja melalui Pak Samson. Kok dia bisa, kita nggak bisa? Karena dia akses, dia aktivasi. Kita mungkin nggak, betul? Tapi saya berdoa mulai sesi yang kedua, mulai hari ini, ketika Anda mulai sadar ada kehidupan lain, alam roh, dan Anda mulai aktivasi, Anda mulai gunakan, Anda mulai pakai, Anda mulai sungguh-sungguh manifestasikan dalam kehidupan Anda. Nggak heran, bahkan bukan hanya seperti Pak Samson, lebih dahsyat lagi, Anda setiap kita di tempat ini bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Kasih kemuliaan dong buat Tuhan Yesus dong. Haleluya. Oh, itu kehidupan yang Tuhan janjikan. Roh Kudusnya sama kok, Tuhannya sama kok. Amin. Atau kalau tadi Bu Yolen ya sempat, ada Bu Maria sempat deketin saya dan bilang, wih kok bisa pekerjaan kamu diberkati. Jadi saya boleh kesaksian sedikit ya Bapak Ibu ya. 2 tahun lalu saya masih join tim Kambium, tapi puji nama Tuhan tahun 2018 Tuhan mulai kasih kepercayaan saya untuk buka lembaga saya sendiri. Oh, secara manusia nggak mungkin, saya masih muda buka lembaga di Jogja, biro training. Wah, orang-orang mulai melemahkan. Saya bilang nggak mungkin di Jogja bisa buka biro training. Gak laku lu pasti, di Jakarta itu baru bisa, Jogja gak ada pasar. Tapi saya cuma bilang satu hal, saya punya Tuhan yang besar, saya punya Tuhan yang dahsyat, saya punya Tuhan yang melampaui segala kemustahilan. Dan ketika saya akses itu dengan iman namanya, untuk mengakses itu namanya iman. Amin Bapak Ibu. Iman dalam tuntunan Tuhan ya, bukan iman yang ngawur, wah saya terabas, no. Tapi karena Tuhan yang menuntun saya, Tuhan yang sudah kasih petunjuk, saya harus lakukan itu. Iman di dalam tuntunan Tuhan. Maka apa? Saya boleh saksikan sama Bapak Ibu, sampai detik ini biro saya baru 1 tahun, tapi Tuhan kerjakan kedahsyatan demi kedahsyatan, mujizat demi mujizat, oh klien demi klien, terobosan demi terobosan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh itu Bapak Ibu, kalau kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, maka yang mustahil, maka yang nggak mungkin, maka yang nggak masuk akal, maka yang secara logika jasmani dunia itu nggak bisa, itu yang Tuhan kerjakan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengatasi segala kemustahilan. Amin. Jadi siang hari ini yang datang dengan sakit, saya berdoa, mungkin kok nggak perlu ditumpang tangan, nggak perlu ngundang Benihin, hamba Tuhan siapa. Tuhan kita sama kok, Roh Kudus kita sama kok, Allah kita besar kok. Ada mulai tumpang tangan dan Anda bilang, Tuhan, mulai hari ini ketika aku aktivasi manusia rohku, aku hidup di dalam tuntunan Tuhan, aku hidup di dalam Roh Kudus, Anda sembuh. Amin. Hari ini saya berkatakan sudah sembuh. Hari ini saya berkata setiap kelemahan tubuh, setiap yang sakit sudah sembuh. Amin. Firman Tuhan berkata Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, Dia juga yang membangkitkan tubuh kita yang fana. Amin. Yesus saja bangkit kok dari mati. Oh itu kuasa daripada aktivasi Roh Kudus. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita baca ayat itu, ayat Korintus ini, kan firman Tuhan jelas katakan kemuliaan, dikatakan apa? Tubuh yang rohani lebih besar daripada sekedar kemuliaan tubuh jasmani. Betul? Kemuliaan dikatakan tadi apa? Oh bulan lebih besar daripada bintang, matahari lebih besar lagi. Setuju ya? Pertanyaan saya yang sering jadi kendala kalau tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kenapa seringkali kita begitu susah hidup di dalam tuntunan Tuhan? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita begitu susah hidup di dalam sesuatu yang ilahi? Kenapa? Yes, transaksi mungkin, kemalasan,
Selain itu apa? Logika manusia. Betul nggak? Uniknya Tuhan kita Yesus Kristus itu Bapak Ibu menciptakan manusia itu dengan satu keunikan yang namanya kehendak bebas. Setuju nggak? Free will. Kalau kita ini diciptakan seperti malaikat mungkin ya Bapak Ibu, ya sudah semua nggak punya kehendak bebas, kehendak daging, ya rasanya manut aja sama Tuhan, betul? Tapi kenapa seringkali membuat kita susah berjalan dalam tuntunan Tuhan? Seringkali membuat kita susah hidup dalam aktivasi manusia roh, karena kita lebih banyak mengandalkan logika duniawi manusia kita. Lah Bu, saya ini sudah 30 tahun pengalaman di bidang perhotelan misal. Lah ya saya yang paling tahu dong. Betul nggak? Wah saya ini udah pengalaman di bidang pelayanan. Wah semua sudah saya layani. Tua muda besar kecil, saya yang paling tahu. Setuju? Tapi dengar baik hari ini Bapak Ibu, kalau engkau rindu hidup dalam tuntunan Tuhan, hidup dalam tuntunan Roh Kudus, tadi firman Tuhan katakan apa? Kita harus mau hidup dituntun. Ya sederhananya gitu kan Bapak Ibu, betul? Ya kita harus mau menyerahkan diri untuk hidup ini dipimpin oleh Roh Kudus. Atau artinya apa? Kita harus mati terlebih dahulu oleh setiap kehendak daging kita. Oh salam kanan kiri Bapak Ibu, katakan harus mati dulu Bu. Nah, harus mati dulu Pak. Amin amin amin. Mati dulu ya, mati dulu. Ya mati dulu. Ya jangan mati jasmaninya bukan ya, tapi mati oleh kehendak kita sendiri, keinginan daging kita sendiri. Baru kita bisa ngalamin yang namanya aktivasi daripada manusia Roh Kudus. Amin. Amin. Ya ibaratnya gini toh Bapak Ibu. Contoh, kalau di tempat ini saya mau mimpin, saya lagi ngomong, tapi bersama dengan saya ngomong Pak Sansan juga ngomong. Kira-kira gimana? Oh saya nih luar biasa, Pak Sansan juga luar biasa. Tapi dua-duanya ngomong, dua-duanya mau mimpin. Bapak Ibu dengar nggak? Bubrah, betul nggak? Artinya apa? Yang mimpin cuma boleh satu. Setuju? Bilang lagi sebelahnya Bapak Ibu, cuma boleh satu. Betul? Satu. Setuju? Artinya kalau Anda tidak memberikan diri Anda hidup dipimpin Roh Kudus, Anda pasti dipimpin sama yang lainnya. Yang mengerti kata amin. Anda pasti dipimpin kedagingan Anda. Anda pasti dipimpin oleh amarah Anda. Ada banyak orang saya temui hidupnya didrive oleh amarah, kebencian, kepahitan. Pasti akan dipimpin oleh lain. Ada banyak orang yang hidupnya dipimpin oleh kedagingan, keserakahan, mau kaya, mau gak pernah puas. Akhirnya hidupnya jatuh dalam berbagai kesesakan kalau kata Timotius, dalam berbagai penderitaan. Karena apa? Gak pernah cukup. Hidupnya gak pernah puas. Rasanya Tuhan kasih berkat seberapapun, lebih lagi maunya. Betul gak? Ketika Anda tidak memberikan hidup dipimpin Roh Kudus, hidup dipimpin Tuhan, hidup dituntun Tuhan, hidup Anda pasti dipimpin yang lain. Setuju? Tidak mungkin bisa ada dua pemimpin dalam hidup Anda. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Hari ini saya berdoa, satu kunci kalau Anda mau hidup dalam tuntunan Tuhan, kata firman Tuhan, Anda mau memberikan diri, tadi sudah ngalamin pertobatan. What next? Saya mau mulai melangkah lebih lagi Bu, saya mau mulai maju dalam Tuhan. Kuncinya apa? Mati oleh dirimu sendiri. Mati oleh setiap kedaginganmu, mati oleh setiap keinginan dagingmu. Dan saat itulah saya berdoa, saya percaya Roh Kudus, tuntunan Tuhan yang ilahi, yang rohani, yang jauh lebih dahsyat, itu yang mulai mengalir, memenuhi kehidupan setiap Bapak Ibu di tempat ini. Dan Anda akan ngalamin kehidupan yang berkelimpahan dahsyat di dalam Tuhan. Amin.